Halo guys, apa kabar? Burung camar adalah burung yang berada pada famili Laridae. Mereka masih berkerabat dengan burung dara laut atau familia Sternidae. Burung camar biasanya hidup di sekitar pantai atau laut, tetapi ada juga yang hidup di daratan atau danau. Burung camar adalah burung yang cerdas dan bisa belajar dari pengalaman. Mereka juga bisa mengenali arah pandangan manusia dan menggunakan informasi itu untuk mencuri makanan. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Burung camar bisa meminum air laut tanpa mengalami dehidrasi. Mereka memiliki kelenjar khusus di atas mata yang bisa mengeluarkan garam dari tubuh mereka melalui lubang hidung. Kelenjar garam adalah salah satu bentuk adaptasi pada burung laut, termasuk burung camar, untuk bertahan hidup di lingkungan yang memiliki konsentrasi garam tinggi. Kelenjar garam berfungsi untuk membuang kelebihan garam dari tubuh burung yang berasal dari air laut yang diminum atau makanan yang dikonsumsi. Kelenjar garam terletak di atas mata burung dan memiliki bentuk seperti kacang tanah. Kelenjar ini terhubung dengan lubang hidung atau nostril melalui saluran sempit. Ketika darah melewati kelenjar garam, saluran yang ada di sana mendorong garam ke lapisan sel epitel menuju tabung kosong di nostril. Dan akhirnya, garam keluar lewat lubang kecil di hidung. Garam yang keluar berbentuk cairan bergaram yang bisa mencapai 0,9 molar. Jumlah cairan yang dikeluarkan tergantung pada kadar garam dalam darah burung. Semakin tinggi kadar garam, semakin banyak cairan yang dikeluarkan. Dengan demikian, burung bisa menghemat air murni dalam tubuhnya dan tidak mengalami dehidrasi. Burung camar adalah burung yang cerdas dan bisa belajar dari pengalaman. Mereka juga bisa mengenali arah pandangan manusia dan menggunakan informasi itu untuk mencuri makanan. Berikut ini adalah penjelasan secara detail tentang kecerdasan burung camar. Burung camar memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, seperti memecahkan masalah, berkomunikasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan lingkungan. Mereka bisa menggunakan alat-alat sederhana, seperti batu atau tongkat, untuk mendapatkan makanan dari tempat yang sulit dijangkau. Burung camar bisa belajar dari pengalaman mereka sendiri atau dari burung lain. Mereka bisa mengingat lokasi sumber makanan, waktu terbaik untuk mencari makan, dan cara menghindari predator. Mereka juga bisa meniru perilaku burung lain yang berhasil mendapatkan makanan atau menghindari bahaya. Burung camar bisa mengenali arah pandangan manusia dan menggunakan informasi itu untuk mencuri makanan. Mereka bisa memperhatikan gerakan mata, kepala, dan tubuh manusia untuk mengetahui apakah mereka sedang memperhatikan makanan mereka atau tidak. Mereka juga bisa menyesuaikan strategi pencurian mereka sesuai dengan situasi, misalnya dengan bekerja sama dengan burung lain atau menunggu saat yang tepat. Fakta unik burung camar ialah burung camar bisa mendeteksi cuaca buruk dari tekanan udara yang dirasakan di sekitarnya. Hal ini yang membuat burung camar sering dianggap sebagai barometer alami. Burung camar bisa merasakan perubahan tekanan udara di sekitarnya dengan menggunakan labirin telinga, sebuah organ khusus yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan mendeteksi gerakan atau posisi tubuh. Ketika tekanan udara turun, burung camar akan merasakan sakit di telinga dan mencari tempat yang lebih aman atau tinggi. Mereka juga akan bergerombol dan terbang dalam formasi lingkaran untuk mengurangi efek tekanan udara yang rendah. Mereka juga akan mengeluarkan suara yang keras untuk memberi peringatan kepada burung camar lainnya. Ketika tekanan udara naik, burung camar akan merasakan lega di telinga dan menjadi lebih tenang dan bebas. Mereka akan terbang tinggi di udara untuk mencari makanan atau bersenang-senang. Fakta unik lainnya yaitu burung camar bisa meniru suara hujan untuk mengelabui cacing tanah agar keluar dari tanah. Mereka lalu memakan cacing-cacing itu sebagai makanan.
Burung camar bisa bertahan hidup meskipun mengalami luka parah. Ada kasus di mana burung camar bisa terbang walaupun kepalanya ditembus oleh anak panah. Pada tahun 2010, seekor burung camar ditemukan di Scarborough, Inggris, dengan anak panah menembus kepalanya. Burung ini masih bisa terbang meskipun anak panah yang kedua ujungnya terlihat menembus di antara mata. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Burung ini ditemukan oleh Graham Rhodes, seorang fotografer yang tinggal di Scarborough yang mengaku terkejut. Dia mencoba mendekati burung itu untuk membantunya, tetapi burung itu terbang menjauh. Pada tahun 2018, seekor burung camar lain ditemukan di New York, Amerika Serikat, dengan anak panah tertancap di kepalanya. Burung ini juga masih bisa hidup dan terbang walaupun kepalanya tertancap panah. Burung ini ditemukan oleh seorang pejalan kaki yang melaporkannya ke polisi. Polisi menyelidiki kasus itu karena dicurigai adanya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan dan Perburuan Satwa Liar. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa burung camar memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap luka parah. Mungkin hal ini berkaitan dengan sistem imun dan metabolisme mereka yang kuat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kita boleh menyakiti atau menyiksa burung camar atau hewan lain. Kita harus menghormati dan melindungi semua makhluk hidup sebagai bagian dari alam semesta. Burung camar bisa menjadi agresif dan menyerang burung lain, bahkan burung yang lebih besar dari mereka. Mereka pernah terekam mematuk leher burung merpati, menenggelamkannya, dan memakannya. Salah satu kasus yang terkenal adalah ketika burung camar menyerang burung merpati damai yang dilepaskan oleh Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus pada tahun 2014. Beberapa saat setelah dilepaskan, seekor burung camar dan seekor burung gagak hitam besar turun ke atas burung merpati dan mulai menyerang mereka dengan ganas. Seekor burung merpati kehilangan beberapa bulu sebelum melepaskan diri dari burung camar, dan burung merpati yang lain bergelut untuk melepaskan diri dari cengkaman burung gagak. Kasus lain yang terekam oleh kamera adalah ketika seekor burung camar mematuk leher seekor burung merpati di pusat kota London pada tahun ke-2016. Setelah tidak berdaya, burung camar tersebut lalu menenggelamkannya dan kemudian memakan tubuhnya. Kasus ini menunjukkan bahwa burung camar bisa menjadi sangat kejam dan brutal terhadap mangsanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.